Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini Kamis 27 Oktober 2022 dengan judul Paulus Memelihara Iman. Ayatnya di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dari ruang pengadilan Kaisar, Paulus kembali ke selnya, menyadari bahwa ia telah mendapat untuk dirinya sendiri istirahat yang singkat. Ia mengetahui bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhenti sampai mereka melaksanakan kematiannya. Tetapi ia mengetahui juga bahwa untuk sesaat kebenaran telah menang, memasyurkan juru selamat yang telah disalibkan dan telah bangkit di hadapan orang banyak yang telah mendengar kepadanya adalah suatu kemenangan. Pada hari itu, suatu pekerjaan telah berawal yang akan bertumbuh dan bertambah kuat, dan yang mana Nero dan segala musuh Kristus yang lain akan berusaha dengan sia-sia untuk menghalangi dan membinasakan. Selama masa pelayanannya yang panjang, Paulus tidak pernah tersandung dalam kesetiaannya kepada Juru Selamat. Dimanapun ia berada, apakah di hadapan orang-orang Farisi yang marah-marah atau di hadapan pemerintah Roma, di hadapan orang banyak yang marah-marah di Listra, atau orang-orang berdosa yang bersalah di tempat tahanan di Makedonia, apakah berunding dengan pelaut-pelaut yang terkena panik pada kapal karam, atau berdiri sendirian di hadapan Nero untuk memohon kehidupannya, ia tidak pernah malu akan pekerjaan yang ia sedang lakukan. Maksud yang besar dari kehidupan kekristenannya ialah melayani Dia yang namanya telah memenuhi dia dengan penghinaan. Dan dari maksud ini, tidak ada pertentangan atau penganiayaan sanggup mengesampingkan Dia dan imannya yang dikuatkan oleh usaha dan disucikan oleh pengorbanan, menegakkan dan menguatkan Dia. Hamba Allah yang benar tidak akan menolak kesukaran atau tanggung jawab. Dari sumber yang tidak pernah gagal, mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari kuasa ilahi, ia mendapat kekuatan yang menyanggupkan dia untuk menemui dan mengalahkan pencobaan dan melakukan tanggung jawab yang dibebankan Allah padanya. Jiwanya keluar dalam kerinduan yang besar untuk melakukan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh indah bagaimana pengalaman kerasulan yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Panggilannya untuk dapat menjadi murid-murid bagi Allah, untuk menyatakan kebenaran dan menjadi saksi bagi seluruh dunia ini. Paulus menunjukkan kesetiaannya. Dia tidak pernah lemah, dia tidak pernah terjatuh, dan bahkan dia tetap teguh di dalam pendirian, meskipun dia selalu diperhadapkan dengan kematian sekalipun. Saudaraku, demikianlah hendaknya umat-umat Tuhan untuk tetap setia di akhir zaman ini, sehingga pemeliharaan Allah pun akan berlangsung. Bukan berarti bahwa kita bebas dari aniaya, bukan berarti bahwa kita sudah pasti akan terhindar dari semua kesulitan dan kesusahan, tetapi perlindungan Tuhan akan berlangsung untuk menguatkan umat-umatnya dalam menjalani hidupnya, berjalan bersama dengan Tuhan, dan bahkan jikalau Tuhan izinkan untuk menjadi martir dalam hidupnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan umat-umatnya. Inilah menjadi panggilan bagi kita sekarang ini. Semoga kita diteguhkan, sehingga dalam semua karunia talenta yang Tuhan percayakan, kita persembahkan hanya untuk menjadi kemuliaan baginya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Maha Baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami, dan kami dapat menyembah Engkau di pagi hari ini dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena pekabaran firman-Mu sungguh menguatkan hati kami, terutama dari pengalaman hamba-Mu Paulus, yang mana menyerahkan kehidupannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di saat dia menerima Engkau sebagai juru selamatnya, maka dia pun merelakan kehidupannya sama seperti pengorbanan Kristus
yang sudah rela mati bagi dirinya. Dan kami berharap ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu akan mendiami hati kami, sehingga pekabaran ini pun bertumbuh, memotivasi, dan memupuk iman kerohanian kami Bapa, semakin berkembang untuk membuahkan buah-buah kasih, buah-buah roh seperti Yesus Kristus. Ya Tuhan, terima kasih hari ini, biarlah kiranya Tuhan menyertai kami semua, baik umat-umat-Mu yang ada di perkotaan, di pedesaan, dalam semua pekerjaan yang dilakukan ya Bapa, baik yang berkebun, yang nelayan, berdagang, dan juga di dalam kantoran, demikian juga usaha-usaha yang lain, baik berdagang dan lain sebagainya. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang akan mencurahkan berkat berlimpahan dari surga. Dan biarlah melalui keberhasilan yang Tuhan berikan juga akan menjadi satu kesetiaan untuk kami memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya Bapa, memberkati anak-anak di dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka. Kuatkanlah anak-anak kami ya Tuhan untuk dapat menghadapi tantangan cobaan dalam teknologi yang luar biasa di akhir zaman ini, yang terkadang dapat dimanfaatkan setan, membuat mereka semakin jauh daripada Tuhan. Juga ya Tuhan, kami mendoakan bagi bangsa dan negara kami dalam menghadapi krisis-krisis oleh karena faktor pandemi yang tetap masih berlangsung sampai saat ini. Biarlah Tuhan akan memberikan kebijaksanaan untuk dapat mensejahterakan, terutama harapan kami selalu ya Bapa, supaya kami tetap memperoleh kebebasan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas genap kasih dan berkat-Mu. Ampuni dosa kami, karena doa ini Hamba serahkan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.